Ini perakitan supercar-nya nih cuy. Gokil. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue si Jayprokar Vlog. Alright. Oke, hari ini tuh hari Rabu ya cuy ya, tanggal 2 Agustus. Dan dikit lagi kita merdeka nih, merayakan kemerdekaan Indonesia ya. 17 Agustus dikit lagi, mantap, merdeka cuy. Oke, nah sekarang gue lagi pengen nyeritain perjalanan gue ke China, ke factory car yang ada di China. Itu gue pergi ke dua brand, itu ada BAIC dan GAC. Gue bakal cerita di situ karena banyak dari kalian yang nanya lagi ke gue, bang vlognya mana? Nah ini gue bakal kasih ke kalian nih vlognya. Cuman maaf banget karena di sana itu nggak boleh semuanya diambil. Jadi ada beberapa mobil yang kita nggak boleh ambil di factory-nya ya. Itu peraturan dia ya, peraturan pabrik tuh emang seperti itu rata-rata. Jadi mobil yang belum di launching tuh nggak boleh diambil. Jadi footage-nya tuh nggak terlalu lengkap banget cuy, karena gue di sana gue ngambil sebanyak-banyaknya dan ternyata pas nyampe sini gue riset ada beberapa mobil yang itu nggak boleh tayang gitu setelah riset, karena gue keterbatasan bahasa juga di sana. Jadi di sana mereka lebih dominan memakai bahasa Mandarin, di sana keterbatasan bahasa, makanya gue nggak bisa nanya-nanya sama dianya gitu ya, maksudnya nggak wawancara dianya atau gue nanya-nanya lebih detail soal mana yang boleh diambil, mana yang enggak. Dia cuma pokoknya dia ngomong ini nggak boleh diambil, ini nggak boleh diambil gitu pokoknya gitu. Dan gue pikir yang itu doang kan, ternyata banyak. Jadi footage-nya nggak terlalu lengkap, maaf banget ya cuy ya. Takutnya ntar gue masukin gue yang kena gitu. Jadi kenapa vlognya agak lama ya, karena gue riset dulu nih mobilnya boleh ditayangin atau enggak. Gue takut gue kenapa-napa gitu ya, ntar kena segala macam, jadi agak panjang. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi gue pengen ajak tur kalian ke dua pabrik tadi, BAIC dan BAC. Sekarang kita menuju ke BAIC dulu. Jadi BAIC sendiri ini tuh udah berdiri dari tahun 1958 tuh ditemukannya. Dia perusahaan ke-6 terbesar di industri otomotif di China cuy. Ke-6 ya cuy, dari 1958 sampai sekarang gitu. Dan dia line up-nya tuh cukup banyak cuy, brand-brandnya ada Akfox, ada BJ. BJ itu singkatan dari Beijing, nama merek mobilnya ya. Ada Akfox itu mobil elektrik area, dan ada yang Beijing tadi. Beijing juga banyak banget modelnya, ada U5, U7, X3, X6, X7, BJ40, BJ60, BJ80. Wah, ada Beijing Light R300, ada Beijing SC 220. Banyak deh, pokoknya tipenya itu emang udah mega ya, perusahaan mega. Jadi banyak banget, tapi gue mau fokus ke sini untuk yang bagian off-roadernya, yaitu BJ40, BJ60, dan BJ80. Jadi ini adalah mobil-mobil 4x4-nya atau 4x4-nya, mobil-mobil off-roadnya mereka. Kita lihat aja langsung, gak usah pakai lama-lama. Kita lihat gimana pabriknya. Oke, jadi kita lagi di dalam factory-nya BAIC Group ya. Ini salah satu manufaktur China. Ini pabriknya besar sekali, dan ini dia tuh membuat mobilnya untuk disuplai ke militeri, polisi, mobil-mobil dinas gitu ya, mobil-mobil perang. Gitu kayak gini-gini tuh. Ya. Mantap. Nah itu di dalam tuh. Nah kalau yang ini yang buat dijualnya nih,
komersilnya nih. Ini BJ60. Nggak tahu speknya, susah dibaca cuy. Ini nih proses perakitan nih. Tuh, lihat nih. Dibantu robotik dengan tenaga manusia juga masih ya. Tuh, ini kayaknya ngerakit yang tipe yang Onono. Tipe yang ini nih, dirakitnya di sini. Ini apa tadi tipenya? Coba kita lihat dulu. Lupa. Udah kerapat tuh. BJ40. Oke, BJ40, BJ60, ini BJ80. Kalau ini lebih ke karakternya ke Jeep, ini lebih ke G-Wagon, ini lebih ke LC ya, LC Prado karakternya. Tuh, dan di samping ini BJ40 nih. Ini ada yang Rally Edition, peleknya kayak pakai pelek-pelek breed gitu ya, pelek-pelek rally. Warnanya masih satin. Ini ada yang 2 doors. Ini 4 doors yang dibuka atapnya. Yang L ya, BJ40L. Setir kanan yang ini. Mantap ya Pak ya? Right and drive. Kanan. Ini right hand. Oh ini doang yang right hand, sisanya left hand. Karena regulasi Cina emang left hand. Ini mungkin bukan buat pasar Cina ini. Ini masih dibuka ya cuy. Apa namanya, dia punya front window bisa dibuka. Ini manual 6 speed. Front mirrornya bisa dibuka kayak JKJL, takut ke depan gitu. Gimana Pak? Very impressive for Chinese brand. They catching up. Tombol. Ini typical Mercedes-Benz. Iya, bulat-bulat dia ya. Karena baik punya manufacturer Mercedes-Benz di China yang 49% dipunya oleh Mercedes-Benz AG. Oke, jadi emang ada dipegang sama Mercedes ya? Mercedes. Ini key-nya ada di sini. Iya, mirip Mercedes juga key-nya. Suci. Jahitannya asli kan? Udah full LED, instrumen cluster, full digital. Bisa dibuka juga atap, mirip-mirip Jeep. Mewah sih bentuknya. Bener kata Pak Dani, impresif banget untuk Chinese brand. Kalau kita lihat yang sebelah, keren sekali. Tuh, wah, masih keren cuy. Mewah, soft touch semua, tipikalnya boxy ya. Coba kalau kita tutup, apakah suaranya enak? Sampai karakter suara pintunya dibikin mirip. Jadi ini sistem locking pintunya ini yang udah membuat dia mirip banget sama suaranya Mercedes. Tinggi ya, agak keras tapi jok belakangnya. Ada heater, rear seat, lampu, entertainment system belakang tapi gak ada jok lagi. 4-seater ya. Apaan? Goyang-goyang ya. Too high, for low. Ada eco mode, ada comfort, sport mode, PSC, terus ada heater setir ya. Heater sama Heater jok, cooling, PSC, downhill assist ada. Lumayan lengkap loh fiturnya. ESP ya. Low speed regulation, downhill speed regulation. Oke, jadi ini nggak semua bagian di dalam factory-nya boleh direkam. Cuman bagian-bagian sini aja yang boleh direkam tuh. Nah, yang lainnya ini bagian assembling ya. Kalau yang buat welding dan lain-lainnya itu nggak boleh direkam. Jadi bagian ini aja yang boleh direkam. Jadi kalau nggak terlalu banyak, maaf, karena emang nggak dapat
pasnya untuk ini ya, karena retristik area banget itu ya. Pohon diferensial. Engine bay-nya. Ini kan 2000cc sama. Ini turbo mah. Turbo 2000 turbo. Oke, tadi BJ80, ini BJ60. Warnanya satin. Wah, ini mewah sekali. Material empuk, jahitan asli. Mewah sekali, piano black. Tombol-tombolnya juga solid ya. Nggak kelihatan goyang-goyang. Mantap. Panoramik juga. Oke, kita sekarang di headquarternya Bike Group nih. Kita udah di dalam, ini ada hypercar-nya. Keren sekali. Tuh udah ditinggiin pakai BFG, udah pakai lift kit, udah modifikasi. Fox GT. Oke, ini udah ada yang dimodifikasi. Dia punya lift kit BJ juga dari brand BJ juga. Dari tinggi nih cuy. Udah pakai BFG. Keren. BJ40 udah dimodifikasi. Ini kayaknya EV konsepnya nih. Ya, ini masih akrilik bukan kaca, konsep. Ini mobil konsep juga nih kayaknya mas ini. Carbon fiber lu. Gokil. Mirip-mirip NSX, Hennessy. Ini ada Mercedes. Karena si BJ40 ini sahamnya ada yang dipegang sama Mercedes. Terus ada Hyundai juga di sini. EQE ini yang kemarin ada di Formula E nih cuy. Buat mobil test track. Ini ada Akfox AT mirip Porsche, mirip Tesla. Akfox AS. Ini AS High. Huawei Insight. Keren. Sekarang gue pengen bahas spek singkatnya sedikit aja ke kalian. Untuk yang BJ40 kita ngebahas yang ada kemungkinan bisa masuk ke Indonesia. Karena yang ada setir kanan cuman yang BJ40. Jadi gue bakal ngebahasnya yang itu dulu, yang BJ40. Jadi BJ40 ini tuh dulunya tuh mesinnya tuh adalah 2400 cc cuy. 2400 cc NA dengan power 143 horsepower gitu. Cuman karena dianggap underpower dan nggak efisien dengan mesin yang 2400 itu yang cc-nya tinggi, dikecilkanlah mesinnya sekarang menjadi 2000 cc turbo 4 silinder dengan power yang lebih bagus cuy tentunya. Powernya itu 165 kW dan torsinya 380 Nm. Kalau yang lama yang 2400 torsinya cuma 217 Nm. Iya, NA dan turbo udah pasti turbo torsinya jauh lebih melambung tinggi. Terus dia tuh tipe mobilnya ada SUV 4x4 4x4 atau bisa masuk kategori Jeep ya, off-roader ya cuy. Dia memiliki besar yang nggak malu-maluin juga, gede juga mobilnya. Wheelbase-nya 2745, terus panjang mobilnya 4645, lebarnya 1925, hampir 2 meter cuy, dan tingginya 1871. Jadi ini mobilnya lumayan gede dan fitur-fiturnya cukup lengkap juga cuy. Bukan cukup lengkap, sangat lengkap. Dia 4x4 udah ada 4 low dan 4 high-nya juga, dan semua dikendalikan melalui tuas elektrikal. Nggak konvensional kayak Jeep lagi. Kalau Jeep JK itu kan dia masih pakai tuas konvensional, dia ngejaga legasinya kan. Kalau di sini dia udah elektrikal, terus tarikan garisnya juga mewah, di interiornya juga dibikin sebegitu mewahnya, keren banget cuy. Untuk soal harga, gue nggak bisa sebutin sekarang karena harganya masih inilah ya,
kita belum tahu ya kalau kita hitung-hitungin di Indonesia tuh berapa, karena pasti beda harganya dibanding di Cina. Jadi kalau kalian ngelihat gitu ya cuy ya, banyak yang mirip-mirip sama JK, banyak yang mirip-mirip sama Mercedes-Benz, karena emang si BAIC ini dia shareholdernya adalah Mercedes-Benz, dimulai pada 2010 sampai sekarang ya cuy ya. Miliki 12% sahamnya sama Mercedes-Benz si BAIC Group ini. Tapi kalau untuk yang BJ40-nya itu sahamnya ada 49% punya Mercedes dan 51%-nya punya BAIC Group. Jadi untuk yang tipe BJ ini, BJ40, 60, 80 itu emang ada shareholdernya Mercedes-Benz di 49% cuy. Jadi ya kalau kalian lihat tarikan garisnya mirip atau panel-panelnya ada yang mirip, perintilannya itu bukannya dia memplagiat, tapi emang dia bekerja sama, ada Mercedes-Benz juga di dalamnya gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan BAIC Groupnya, Mercedes-Benz tuh punya 12% gitu. Dan pada dulunya juga dia shareholdernya bukan cuma Mercedes-Benz doang, dia sempat bekerja sama Daimler Chrysler, dia sempat bekerja sama Jeep, dia sempat bekerja sama Hyundai juga. Jadi kalau kalian lihat ya ada sisi-sisi Jeep-Jeepnya, ya itu karena emang pada tahun 1900 berapa gitu, gua agak lupa detailnya, dia pernah bekerja sama Jeep juga. Jeep pernah ada di dalam si BAIC ini. Jadi makanya kalau kita lihat tarikan garisnya ada yang mirip Jeep, ada yang Mercedes-Benz, itu bukan karena dia memplagiat gitu, tapi karena emang dia sempat bekerja sama brand-brand tersebut. Apalagi Mercedes dia masih bekerja sama sampai sekarang gitu. Walaupun cuman 12% sahamnya, tapi itu lumayan cuy ya. Mercedes-Benz cuy, gokil nggak tuh? Jadi langsung aja mas, pakai lama-lama, kita sekarang beralih ke yang JAC satu lagi. Ini salah satu mega factory juga yang ada di China untuk China brand gitu ya. Dan si BAIC ini maaf banget footage-nya kita cuma bisa ngambil bagian assemblingnya doang, karena yang bagian stamping sama weldingnya itu kita nggak boleh ambil, karena si BAIC sendiri itu juga mensuplai mobil militeri. Jadi mobil-mobil dinas, mobil-mobil perang itu dia bikin juga, dia bikin buat pemerintahannya, dan itu konfidensial banget, nggak boleh kelihatan. Maka dari itu ya udah, kita cuma bisa ngambil footage seadanya aja cuy ya, maaf banget. Tapi nggak apa-apa. Habis ini kita langsung move ke JAC. JAC ini salah satu mega bisnis juga, mega factory yang ada di China. Dia fokusnya ke electric car dan hybrid car. Yuk langsung kita lihat kayak gimana pabriknya. Ini perakitan supercar-nya nih cuy. Gokil. Oke, ini udah di akhir-akhir pengunjung acara gue, ada mau balik ke Jakarta. Gue mampir ke JAC, ini factory-nya, dan dia ada beberapa line up mobil JAC, kayak ada IGS, ada M8, ada macam-macam nih, ada yang tuh, ada i9, dan yang paling keren ini cuy, M8. Ini bisa head-to-head sama Lexus. Nah, ini sakti banget ini, JAC Trumci M8 Master. Warnanya black, terus ada black chrome-nya semua, gede, keren banget coy. Ini gue review singkat aja ya, karena gue nggak planning nge-review sebenarnya, cuman karena keren aja nih. Nah, ini tuh kelasnya udah di Lexus LM menurut gue, tapi harganya bisa di bawah itu. Kalau di China-nya sendiri tuh harganya sekitar 1,2 kalau nggak salah. Di dalamnya begini, lihat tuh aksen-aksennya cuy, gokil. Tuh interiornya mewah. Dia punya shift knob udah kayak kristal gini modelnya, layar yang besar, terus list pintunya itu warnanya rose gold, setirnya dengan aksen black chrome lagi, keren. Nih hybrid, gue belum terlalu tahu cc-nya berapa, yang pasti gue hybrid. Coba gue baca dulu di sini. 2000 TGDI, 2000 cc TGDI itu berarti diesel. Oh, tenaganya 140 kW. Enggak, bentar. Jadi ini ada yang gue nggak ngerti nih bacanya masalahnya ya. Ada yang HEV ini hybrid EV, ada yang bensin. Kalau yang bensin 2000 turbo GDI, ini 2000 TM tuh. Ini 185, torsinya 400, ini 140, torsinya 330. Sisanya gue nggak tahu nih gimana speknya karena tulisannya bahasa Mandarin.
Tapi keren banget cuy. Di row kedua, di baris keduanya, lihat mewah banget. Udah ada airflow di sini. Terus semua diaturnya melalui konsol yang ada di sini. Nah, jadi di sini ada panel kecil layar. Ini bisa ngatur jok, bisa ngatur AC, bisa ngatur entertainment system yang ada di sini. Ini sunroofnya juga udah double sunroof. Ini ada pengaturannya segala macam nih buat buka pintu. Jadi buka pintunya kalau mau buka dari dalam, bukan dari depan doang, tapi bisa dikendalikan dari sini juga. Terus ada ambient light, cuman ini lagi nggak nyala ya, karena mobilnya mati. Harus nyalain lampu dulu. Dia yang gue demen tuh interior colornya, black and white pearl gini. Terus lihat cuy aksen-aksennya, gokil, keren banget. Ini sih keren banget cuy. Ini kalau ada di Jakarta, ada di Indonesia, gue akan pakai mobil ini buat harian. GAC Tronci M8. Gokil. Nggak cuma yang model MPV-nya, SUV-nya juga ada yang keren. GS8, GS8. Nah, ini warnanya hijau ya. Ini mungkin kelasnya Palisade ya. Gedenya dimensinya. Coba kita lihat dulu speknya. Kalian baca sendiri ya. Ini gue gak ngerti soalnya. Ini 2000 cc, 140 kW, 320 Nm, CVT transmisinya. Ini dimensinya, panjangnya 490, tingginya 1950, lebarnya 1780. Terbalik gak nih panjangnya? Gak tahu lah. Pokoknya itu kalian bisa translate, kalian pause video ini, kalian screenshot terus masukin ke Google Translate buat lihat spek jelasnya gitu. Karena di sini juga orangnya jarang ada yang bisa ngomong bahasa Inggris cuy. Jadi kalau gua nanya-nanya dia nggak ngerti, bingung juga. Nggak apa-apa, gue jelasin first impression aja menurut penglihatan gue. Ini yang SUV-nya GS8. Kita masuk dari sisi kanan. Nah, mewah juga di sini, aksennya silver dengan kayak ada apa? Motif-motifnya ya. Sini juga tuh. Dia udah full digital semua, mulai dari speedometer sampai layar tengahnya gede sekali. Kita buka. Karakternya mungkin emang begini ya, kayak Lexus ya. Sampai tombol start stop engine-nya pun mirip Lexus. Ada EV mode-nya juga, jadi bisa full elektrik karena ini plug-in hybrid. Dalamnya begini. Full panoramic roof, bisa dibuka ke belakang. Coba ya kita buka ya. Nah, udah elektrik juga. Nah, bukanya lebar juga cuy. Oh mentok, bisa lagi nggak? Bisa lagi. Udah mentok. Kemudian bisa mundur lagi kayak Vitara. Keren. Tarikan handle-nya begini, jadi kalau kunci dia nutup masuk rata. Begini. Ini dia kasih aksesoris gitu ya. Entertainment sistemnya ya bawa beli sendiri iPad gitu. Itu pengaturan AC segala macam. Enak, ada ambient light juga. Kalian bisa lihat di ujung situ. Coba kita masuk, kita rebahin. Rebah nggak joknya? Oke, ini paling rebah segini, cukup nyaman. Legroomnya juga lega, cuman agak ngatung nih paha gua kalau kalian lihat. Headroom oke lah. Tinggi gue 178. Ini nih, hybrid juga. Keren. Nah ini juga ada, kalau itu kan yang M8, ini yang i9. i9 tuh yang plug-in hybrid. Plug-in hybrid, jadi bisa dicas sini. Overall sih sama aja dalamnya. Cuman ada layar lagi di sini. Gila gak cuy? Tuh, kaget gak kalian lihat mobil di Chinese? Keren. Teknologi nggak kalah sama Europe, nggak kalah sama Jepang. Malah menurut gue mungkin ini bisa lebih di atasnya Europe dan Jepang gitu, karena canggih banget. Ntar kita lihat ya, keliling sama tuh masih ada lagi. Ini mobil bener-bener full karbon, bener-bener full ya cuy ya. Tuh lihat, bagasi, panel-panel, fender belakang, pilar, semuanya karbon. Cuman tadi gue sempat nanya, kalau misalkan terjadi kecelakaan, kan ini nggak mungkin bisa di repair gitu, gitu ya. Jadi mau gimana? Ya lebih mahal costnya, karena harus ganti panel-panelnya ya. Itu sih kekurangannya. Cuman mobilnya jadi ringan, karena electric car kan bebannya baterainya berat tuh. Dibikin karbon biar enteng, dan ini tuh SUV. Nih masang jok cuy. Tuh langsung angkut pakai mesin.
Serat, masukin ke dalam mobil, simpel sekali. Nah, ini lihat ya. Set. Ukur, dicek, dimensinya pas gak? Langsung masuk. Cakep. Ini. Hah? Masuknya satu-satu. Iya, terus dia pinter lagi, miringin dulu. Keren. Ini pemasangan kaca. Nah, itu lihat lagi mau disilen tuh. Silen langsung templok. Silen langsung templok. Itu tadi jok. Terus ini langsung karet-karet jendela. TBS jok, lanjut ke sini karet-karet jendela, ntar muter lagi ke sini. Ini pabriknya GAC. Tadi kita habis lihat mobil yang di depan di showroomnya. Sekarang kita ke factory-nya. Ini assembly, bagian tempat perakitan mobilnya. Banyak tuh di sini tuh belakang gua. Jadi mulai dari ujung sini, mulai dari pintunya doang dirakit, door trim segala macem, muter lagi ke ujung. Nah itu udah jadi terus naik ke atas, muter lagi sampai ke ujung sono, makin jadi makin berbentuk nih. Terus itu trondol. Terus tiba-tiba jadi mobil kerja robot semua. Gila ya cuy, gila, keren. Oke cuy, jadi begini aja vlog mengenai perjalanan gue ke China cuy. Jadi gue ada kedua pabrik, ada ke GAC sama ke BAIC atau Bake ya cuy ya. Maaf banget kalau footage-nya nggak terlalu lengkap karena emang gue di sana tuh undangan gue bukan sebagai media. Jadi itu bener-bener vlog dadakan aja. Kalau misalkan gue diundang sebagai media kan emang gue diwajibkan untuk nge-vlog gitu, jadi udah enak gitu. Kalau ini kemarin tuh gue undangan sebagai ya cuman buat tour aja, tour doang, cuman buat ngeliat aja. Tapi berhubung keren banget, sayang banget kalau nggak di-vlogin menurut gue, jadi gue vlog agak dadakan, pakai handphone doang dan izinnya juga langsung di tempat gitu, langsung gue tanya di tempat, gue todong di tempat, boleh nggak nih kalau misalkan gue vlogin gitu. Jadi maaf banget kalau misalkan emang footage-nya nggak lengkap dan sedikit doang gitu, apalagi di pabrik, karena yang di pabrik emang agak ribet ya cuy ya. Biasa bagian assembling doang yang bisa diambil dan itu juga nggak semua mobil bisa diambil. Jadi begitu aja, semoga bermanfaat bagi kalian bisa lihat jadi lebih tahu ya. Begini aja, singkat aja. Kalau kalian suka sama video kayak gini aja jempol ke atas, kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan doain semoga mobil-mobil Cina itu bisa ada yang masuk ke sini gitu, karena gue tertarik banget gitu ya cuy ya. Apalagi yang MPV-nya dan yang Jeepnya juga keren banget cuy. Jadi ya kita lihat aja gimana ntar ke depannya bakal ada yang masuk ke sini atau enggak, ntar kita lihat aja nanti. Ya begini aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ada di bawah sebelah sini. Oke? Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.